Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah kembali membangunkan kita dan kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk menghambakan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berikan sebelumnya kepada kita keimanan. Dengan keimanan itu ada kemauan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Dengan kemauan tersebut ada dorongan untuk menjadi hamba-hamba yang saleh. Ketahuilah ketika ada kemauan itu berarti nikmat Allah Subhanahu wa taala tetap berulang Allah berikan kepada kita. Terus menerus Allah berikan kepada kita kemauan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tentunya kita berharap kepada Allah mudahkan kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh dan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelumnya pernah kami sampaikan juga pembahasan yang hampir sama, karena biasanya setiap bulan Rabiul Awal kaum muslimin di negeri kita di mana-mana memperingati Maulid Nabi. Sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai upaya untuk mewujudkan kebahagiaan mereka, kebahagiaan kaum muslimin terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya yang dituntut kelahirannya kah atau ajarannya? Ini yang paling penting. Mengenai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami sudah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Tidak benar itu pada tanggal 12
Rabiul Awal dihitung dengan sistem astronomi, ilmu falak, dan demikian juga dengan sejarah-sejarah yang jelas. Sanad-sanad tentang kelahiran itu pada tanggal 12 awal kita periksa semuanya adalah sanad-sanad yang bermasalah semuanya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pada tanggal 9 Rabiul Awal, karena tahun 570 Masehi jatuhnya itu Rabiul Awal hari Senin hanya tanggal 9 atau setelahnya, sepekan setelahnya. Demikian tahqiq daripada beberapa orang ahli, dan ini tidak terbantahkan karena dihitung daripada hajinya Rasulullah SAW, haji wada Rasulullah, tanggal hari wukuf di Arafah tanggal 9 jatuhnya hari Jumat tahun 10 Hijriyah, ditarik ke belakang maka akan berjumpa seperti itu. Itu hari yang pasti. Kemudian juga wafat Rasulullah juga dengan riwayat yang pasti 12 Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah. Ini wafat Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah. Ternyata yang benar adalah hari wafat beliau. Tapi bukan itu kita permasalahan. Yang menjadi masalah adalah ketika ketidakpastian menjadi sumber. Ketika ketidakpastian menjadi ukuran, maka siapa yang tidak memperingati pada tanggal itu maka dianggap suatu aliran yang tidak cinta Rasul. Yang ingin kami sampaikan pada pertemuan ini adalah ayat yang kita hafal semua, dan ini pernah kami ulang atau kami sampaikan pada tahun lalu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa wajadaka dhallam fahada. Aku dapati atau dia dapati engkau Muhammad dhal. Apa pengertian dhal di sini? Tidak mengetahui agama, tidak mengetahui cara beribadah, tidak mengetahui cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena Rasulullah SAW hidup di masa jahiliyah, tidak ada ulama, tidak ada alim, tidak ada orang yang memberikan agama yang benar, tidak ada yang mengajarkannya, Lihat kakeknya yang memeliharanya, kakeknya penyembah berhala, paman-pamannya tokoh-tokoh masyarakat yang mereka juga penyembah berhala. Ada di antara pendeta-pendeta Nasrani, mereka juga berakidah sudah taslis, telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa bertanya bagaimana beribadah kepada Allah, tidak ada tempat bertanya. Akan tetapi Rasulullah SAW
mempunyai jiwa yang bersih. Mempunyai jiwa yang bersih. Mempunyai akhlak yang mulia. Dan sangat amanah. Ini diyakini semua oleh orang-orang yang bakal membencinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sujud, tidak pernah menyembah, tidak pernah mengagungkan berhala sedikit pun. Tidak pernah pula menyentuh wanita yang tidak mahram. Kalau kita, Pak, akhlak kita bagaimana, Pak? Rasulullah tidak berbohong. Kalau kita bagaimana? Terpaksa bohong. Banyak barangkali ucapan kita yang bohong. Kita salaman dengan perempuan biasa-biasa saja. Barangkali. Apalagi akhlak-akhlak kita, ingkar janji mungkin banyak juga. Diamanahkan. Apakah kita termasuk orang-orang yang amanah? Belum teruji juga. Akan tetapi yang ajib, yang sangat menakjubkan, Allah katakan adalah wa wajadaka dhalla. Sebegitu baiknya, sebegitu jujurnya, sebegitu baiknya akhlaknya, bersihnya jiwa Rasulullah SAW, Allah katakan apa? Dhalla. Artinya sini bingung, tidak mengetahui bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Ini maknanya. Makanya Rasulullah SAW berusaha untuk menghindarkan budaya dan kebiasaan daripada kaum. Lalu beliau pergi ke gua untuk menyendiri, untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya wahyu kepada orang yang Allah lihat adalah orang yang terbaik hatinya, orang yang terbersih hatinya di antara manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah ini dalam surat Asy-Syura ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52, ayat 52 53. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikian kami wahyukan kepada kamu ruh dari perintah kami. Apa yang dimaksud ruh itu adalah Al-Quran. Quran. Dikatakan ruh karena adalah untuk kehidupan. Kehidupan jiwa-jiwa yang mati. Ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya kamu tidak mengetahui mal kitab. Apa itu Alkitab? Allah sendiri mengatakan, sebelumnya kamu tidak mengetahui mal kitab. Apa itu kitab?
tidak tahu Al-Quran, tidak tahu bimbingan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal iman, sebelumnya kamu tidak tahu tentang keimanan. Yang ada adalah fitrah. Menengok berhala-berhala itu tidak masuk akal untuk diibadahi. Hati sudah menolak. Melihat perangai-perangai orang-orang jahiliyah sudah tidak bisa diikuti. Akan tetapi bagaimana caranya? Bagaimana cara beriman? Kepada siapa beriman? Tidak tahu. Walal iman. Allah sendiri yang mengatakan kepada Rasulullah, sebelumnya kamu tidak tahu. Tidak tahu Alkitab, tidak tahu tentang iman, belum tahu tentang Al-Quran, belum tahu tentang iman. Walakin jalnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan itu sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk kepada orang yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW Alkitab. Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW bagaimana al-iman. Allah wahyukan. Sehingga dengan Alkitab, dengan al-iman yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, akhirnya terangkatlah wa wajadaka dhallan. Kebingungan tadi hilang. Hilang kebingungan itu. Demikian juga ayahnya, moyangnya Nabi Ibrahim alaihi salam, atau salatullah wa salamuhu alaihi wassalam, ketika hidup di dalam kalangan orang-orang yang penyembah berhala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Kami pilih daripada hamba kami. Dengan demikian, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dengan kamu mengetahui Alkitab, dengan wahyu tersebut kamu mengetahui Alkitab. Dengan wahyu tersebut kamu mengetahui tentang keimanan. Sekarang kamu mempunyai tugas. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau sungguh orang yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk ketika sudah mendapatkan wahyu. Orang yang baik diberikan wahyu kepadanya, maka kebaikannya semakin bertambah sempurna. Inilah orang yang cocok memberikan kepada manusia bimbingan untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau kita tidak mau dekat kepada wahyu, tidak mau mempelajari tentang keimanan, lalu peringatan sekali dalam setahun, durasi 1,5 jam dah cukup.
Apakah demikian? Apakah demikian cara cinta kepada Rasulullah SAW? Atau kita mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, menjunjung tinggi apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Bagaimana keimanan, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada kaumnya, mendahulukan akidah, memberantas syirik, menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhujjah kepada kaumnya, berargumen kepada kaumnya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hujjah-hujjah yang nyata, agar mereka meninggalkan kebiasaan mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira orang-orang musyrik tersebut, Abu Lahab itu mengatakan Allah itu dua. Abu Jahal itu mengatakan Allah beranak. Allah itu berbilang. Jangan. Abu Jahal tidak pernah berkeyakinan seperti itu. Orang yang paling kenal kekafirannya, paling terkenal kekafiran Abu Jahal, Pak ya. Ya, paling kenal. Kalau diviralkan sekarang mungkin ada bintang 5, ada apa itu ya. Kalau ada orang yang kafir seperti Abu Jahal sekarang, tidak ada yang se-viral Abu Jahal kekafirannya, se-viral Abu Lahab kekafirannya. Mereka tidak pernah mengatakan Allah itu berbilang. Tidak. Mereka beribadah kepada Allah, namun ada perantara-perantara yang menyampaikan apa yang mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah berhala-berhala yang mereka ibadahi. Tujuannya apa? Liqarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yakin mereka kepada Allah. Percaya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Mereka percaya Allah yang mengatur siang dan malam, Allah yang memberikan rezeki. Mereka percaya, tidak ada keingkaran mereka. Kekufuran mereka adalah mereka mensekutukan Allah di dalam beribadah. Ini Lata, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan ini dan itu. Mereka datang kepada Lata supaya sampaikan hajat kami kepada Allah. Kepada Uzza, kepada Mana. Mereka minta seperti itu, minta kepada Allah. Dan masing-masing kaum, pemuka-pemuka, mana yang berdana di antara mereka buat pula
patung di samping Ka'bah. Di situ pula mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui orang-orang yang mereka anggap sebagai tokoh yang bisa dianggap menyalurkan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Ini yang dibasmi oleh Rasulullah, syirik yang dibasmi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, namun di saat mengibadahi Allah juga diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dengan memalingkan ketaatan kepada makhluk yang seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mengatakan kami berharap kepada Allah. Kami serahkan nasib kami hanya kepada Allah, tetapi perantara-perantara ini adalah menentukan. Dan ini pada zaman sekarang belum belum hilang. Karena kembali lagi ada orang-orang yang ditokohkan yang mana mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kapan? Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, setelah mendapatkan Alkitab, setelah mengerti tentang keimanan. Ketika kita tidak berbicara, tidak belajar tentang keimanan, kira-kira bol kita itu akan hilang atau tidak? Kebingungan kita, kalaulah tidak bahasa kasarnya sesat, kebingungan kita hilang atau tidak? Kalau kita tidak mempelajari tentang keimanan. Rasulullah yang begitu bersih, yang begitu baik, yang begitu murni keyakinannya, belum tersentuh oleh berhala. Pemikiran-pemikiran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dhalla. Kapan terangkatnya? Setelah mendapatkan wahyu, setelah mengetahui keimanan. Sekarang ketika kita jauh daripada wahyu, kita tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, kira-kira sifat bol kita akan hilang begitu saja. Sementara lingkungan kita, Masya Allah, kita sudah berlumuran dengan lumpur-lumpur. Lalu kita tidak berusaha untuk membersihkan lumpur-lumpur kita itu. Apakah pakaian kita akan cemerlang? Tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma kunta tadri mal kitab walal iman, sebelumnya kamu tidak mengetahui itu Alkitab. Mempunyai isyarat makna sebagaimanapun baiknya seseorang, hatinya, bersihnya hati,
jujurnya, tetapi tidak ada bimbingan wahyu, tidak ada didikan berdasarkan wahyu, maka tidak akan bisa dikatakan berada di dalam hidayah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dalam keadaan beriman. Orang tua kita muslim, kakek moyang kita muslim. Mana yang sebelumnya tidak, alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin jalnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan kami jadikan dia itu sebagai cahaya. Dengan Alkitab orang akan terang jalannya. Dengan sunnah Rasulullah SAW akan terang jalannya dalam beragama. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Siratal ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala ilallah tasirul umur. Ingatlah bahwa hanyalah kembali kepada Allah semua perkara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban. Wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita dengan cara apa? Dengan cara mengikuti beliau. Karena apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau buat, apalagi itu adalah dalam rangka ibadah, semuanya adalah wujud daripada penafsiran Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan Rasulullah SAW berangsur-angsur, mulai daripada Iqra. Allah menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata. Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran, wal hikmata. Diterangkan oleh mana para ulama, al-hikmata adalah as-sunnah. Allah turunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Hikmah. Al-Hikmah adalah Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah sering mengajar kamu. Allah berulang-ulang mengajarmu. Ma lam takun ta'lam, yang sebelumnya kamu tidak tahu. Yang sebelumnya kamu tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kamu azim, itu sangat besar, sangat agung. Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beliau selama